Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Teten Tendianto SHMA selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Ekonomi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang tindak pidana penyelundupan dalam kegiatan impor. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Aji Fitriansyah sebagai moderator, saya Malia Nuraja Supianti sebagai pemateri. Saya Lutfi Imam Taufik sebagai pemateri. Saya Putri Wan Agustin juga sebagai pemateri. Baik, langsung saja untuk pemaparan materi akan disampaikan. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Tindak pidana penyelundupan dalam kegiatan impor. Tindak penyelundupan atau smuggling atau smuggle. Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau manusia secara tersembunyi melalui batas wilayah dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang. Tindak pidana penyelundupan ini menimbulkan kerugian bagi negara, khususnya dalam keuangan negara. Mengenai kerugian negara, sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup yang berupa 1. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dalam rangka kegiatan impor barang. 2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Yang ketiga, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang tidak terpenuhinya hal-hal di atas oleh negara, maka mengakibatkan penerimaan pendapatan negara menjadi berkurang, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Saudari Amalia dipersilakan. Undang-Undang Perdagangan juga melarang impor barang dalam keadaan tidak baru atau barang bekas. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam pasal 47 Undang-Undang Perdagangan yaitu 1. Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. 2. Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. 3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Menteri menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. 4. Ketentuan mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat. Upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang impor. Tindak pidana penyelundupan barang impor sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara dan sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut ada kalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya sulit tertangkap. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea termasuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak yang memproduksinya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang dari dalam negeri ke luar Indonesia atau sebaliknya, antara lain 1. Karena terjadi perbedaan harga yang mencolok antara harga barang di dalam negeri dengan produk di luar negeri. Misalnya, di Indonesia beli BBM premium selisih yaitu 4.000 lebih murah dibandingkan di Timor Leste. Mereka tertarik
menyelundupkan. Karakteristik barang yang diselundupkan biasanya karena ada selisih harga yang tajam. Yang kedua, barang itu dilarang, misalnya seperti narkoba dan pakaian bekas dari luar yang dilarang peredarannya di Indonesia, tetapi masih ada saja barang tersebut diselundupkan oknum-oknum dengan berbagai cara. Yang ketiga, soal tarif impor atau ekspor. Makin tinggi tarif impor atau ekspor, maka semakin berpeluang suatu barang diselundupkan. Misalnya handphone yang tarif impornya tinggi, maka berisiko tinggi diselundupkan ke dalam negeri. Terkait kasus handphone, modusnya cara pengiriman dengan memisahkan produk handphone dengan kemasannya. Selanjutnya, dalam melaksanakan upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyelundupan, pemerintah melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara langsung terhadap barang ekspor dan impor yang diberi wewenangan kepada pejabat bea dan cukai. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan dan pelanggaran beserta sanksi-sanksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pasal 102 sampai dengan pasal 109. Pengawasan yang dimaksud ialah tindakan yang dilakukan untuk memastikan semua pergerakan barang, transportasi umum, maksudnya kapal, pesawat terbang, serta kendaraan, dan orang-orang yang melintasi perbatasan negara pada daerah pabean sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur kepabeanan yang telah ditetapkan Undang-Undang Kepabeanan. Selanjutnya, sanksi terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor. Sanksi pidana dalam rangka kegiatan impor terdapat pada pasal 102 yang meliputi perbuatan. Yang pertama, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat 2. Yang kedua, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat 3. Yang ketiga, membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan dan atau diizinkan. Yang keempat, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. Yang kelima, mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pemungutan negara berdasarkan undang-undang ini. Sanksi pidana dalam kegiatan ekspor diatur dalam pasal 102A meliputi perbuatan. Yang pertama, mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Yang kedua, dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat 1 yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pemungutan negara di bidang ekspor. Yang ketiga, membuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepada kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat 3. Yang keempat, membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean. Yang kelima, mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah. Sanksi pidana pemberatan tindak pidana penyeludupan diatur dalam pasal 102B meliputi perbuatan. Yang pertama, pasal 102 dan pasal 102A
yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 100 miliar rupiah. Yang kedua, pasal 103A, pasal 104, pasal 105, pasal 108, dan pasal 19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun untuk kesimpulan yaitu upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang ekspor impor dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengawasan oleh pejabat bea dan cukai. Pemeriksaan yaitu tindakan memeriksa untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang. Sedangkan pengawasan yang dimaksud ialah tindakan yang dilakukan untuk memastikan semua pergerakan barang, transportasi, serta orang-orang yang melintasi perbatasan negara agar mengikuti semua prosedur atau peraturan kepabeanan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih kepada rekan-rekan atas partisipasi dan perhatiannya. Sekian, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.